Oke, baik. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel kami, OF Odan. Channel macam-macam isinya. Ada hobi, ada pekerjaan, ya, ada happy-happy bersama keluarga. Nah, sekarang tiba saatnya ini kita ke hobi. Jadi, hobinya sementara ini untuk kali ini otomotif ya. Otomotif. Apa yang akan kita lakukan adalah tutorial untuk membuat mesin kita tidak overheat atau kepanasan ya. Nah, ini kalau mesin sudah panas, wah, berabe urusannya. Banyak dolar yang harus keluar. Agan-agan, tante-tante semua, om-om semua ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan, semoga penjelasannya ini bermanfaat buat kita semua ya. Menghindari mobil mangap gara-gara overheat atau kepanasan adalah bagaimana membuat temperatur mesin ini tetap di bawah standar, kurang lebih ya, tidak terlalu panas gitu ya. Nah, ini. Nah, sistem mobil ini sebenarnya sudah punya sistem pendingin sendiri, dimana khusus mobil Blazer ini yang saya pakai dengan yang udah berumur lebih daripada 10 tahun, dari 2000, ini kelahiran 2005, sekarang udah 2021. Wih, 16 tahun ya. Nah, dengan mesin yang sudah sekitar 16 tahun, apalagi kita mobilnya bukan tangan pertama, jadi kita belum tahu bagaimana track record dia sesungguhnya. Nah, jadi hemat saya membuat mobil ini panasnya berkurang daripada panas standar seharusnya. Panas standar mobil ini 103, teman-teman pencinta otomotif. Jadi saya turunkan panasnya itu supaya tidak 103, sekitar di 180-90 kurang lebih seperti itu. Ya, ini kembali lagi ke teman-teman semua. Karena saya punya pengalaman dengan mesin standar, ternyata pernah overheat. Dan untung nggak kena mesin, hanya pecah di selang plastik. Kalau di Blazer itu ada selang plastik, nih SO ada selang plastik cabang 5 di dalam itu, di sekitar situ. Nah, karena punya pengalaman itu, saya mengambil jalan untuk mengurangi panas standarnya dari 103 dikurangin sekitar 90 atau 80-90 begitu ya. Oke. Yang saya lakukan, banyak pilihannya. Teman-teman, banyak pilihannya. Ya, dengan salah satunya dengan mengganti apa ini namanya ini ya. Ini namanya untuk pengatur suhu, IAT kalau nggak salah. Nah, pengatur suhunya diganti dari yang 103 menjadi 95, 93, 85 dari mobil-mobil lain. Begitu ya. Ada yang teman-teman begitu. Ada juga yang merobek ini lalu memasang lagi yang sensornya menanam sensornya di dalam sini, karetnya ini dibelah. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau saya memilih yang lebih simpel karena saya beraliran bukan mekanik asli ya, karena mekanik jadi-jadian. Nah, saya juga mengambil informasi dari FBI ya teman-teman, di kursus Blazer itu, forum Blazer Indonesia di Facebook, bagus sekali. Dan juga mengambil informasi dari teman-teman pencinta otomotif dari YouTube.
Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan yang saya gunakan adalah menggunakan ini. Nah, ini yang saya pilih dari berbagai macam cara. Ini yang menurut saya, buat saya itu lebih mudah karena tidak punya pengalaman otomotif sama sekali. Bengkel jauh dari sini, 4 sampai 4,5 jam dari sini ke bengkel Blazer. Kita tinggal di daerah Kebon Tebu, ya. Jadi pilihannya ini, kita beli yang online saja. Apalagi sekarang pandemi, lagi ditutup gerbang kita. Sekarang yang saya butuhkan adalah ini, alat ini, termostat, bisa dibeli di online ya. Termostatnya modelnya kayak begini nih teman-teman, bisa diperlihatkan dan bisa dilihat jelas ya. Nah, kalau mau beli nanti yang seperti ini yang saya pakai. Nah, jadi ada 4 lubang di situ. Nah, penampakannya seperti ini. Ada kabelnya. Nah, ini pengatur suhunya ini. Lalu yang saya gunakan adalah yang saya beli juga kotak ini. Nah, lebarnya kurang lebih segitu tuh kotaknya ya. Besarnya segitu. Sama ini jadi masuk. Ini saya beli online semua. Jadi kotak ini sama ini masuk. Nah, kotak ini nanti udah ada tuh bautnya sendiri ya. Nah, ini dimasukkan, nanti jadinya kayak begini teman-teman. Nih ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini agar rapi kita bolongin. Kebetulan punya bor di rumah. Ini kita bolongin. Saya bolongin 4 lubang. Skun yang saya pakai yang model silinder gitu. Skun motor kalau nggak salah, ini pokoknya bisa multifungsi ini. Silakan teman-teman untuk memilih sendiri. Jadi yang dibutuhkan ini, lalu ini, terus sama satu lagi relay. Nah, saya relay ini, pakai ini relay ya. Oke. Terus kabel tentunya ya, kabel. Lanjut, setelah itu yang kita lakukan, kita juga cari-cari tentang skema. Nah, tentang skema. Waduh, lupa ini diginiin ya. Ini harusnya dari tadi. Maaf teman-teman ya. Ini juga tentang skema, nanti saya jelaskan itu caranya. Baik, kita satu persatu ya. Kalau kita lihat skemanya ini termostatnya ya. Tuh. Skemanya bentuknya begini ya. Jangan sampai terbalik. Bentuknya skemanya begini. Mana ini plusnya? Nah, ini ada kelihatan plusnya ini. Oh, fokusnya bagaimana? Ah, itu ada plusnya. Plusnya itu ya. Oke. Plusnya itu ke sini. Nah, saya koreksi dulu yang ininya ya. Tunggu sebentar ya. Maaf, ini sendiri teman-teman ini membuat video ini. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Ini saya perbaiki ininya biar lebih mudah. Ya. Nih ya, kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, nanti begini posisinya. Posisinya seperti ini. Ini ada 2 tombol di sini untuk menyetingnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nanti yang negatif ini kita satukan ya. Yang tengah ini kita satukan. Saya pakai kabel kecil tuh. Saya pakai kabel kecil untuk menyatukannya.
ya. Yang plus ini akan bergabung di nomor 86 plus ke kontak. Ya. Plus ke kontak. Kontak yang saya pakai adalah untuk di Blazer, nggak tahu di yang lain ya. Ini saya pakai yang ini. Terlihat gak nih? Nah, ini ke dinamo ampere. Dinamo ampere itu ada dua yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin. Nah, ada dua yang bisa dipakai, yang besar dan yang kecil. Nah, kita pakai yang kecilnya. Ini yang ini. Jangan yang besar. Yang kecil ini soalnya modelnya kalau kontak on dia belum bermuat. Kalau dia hidup baru ini bermuatan ini. Kalau mati dia nggak bermuatan ini. Kalau dia hidup baru bermuatan positif. Jadi pakai yang ini. Nah, ini. Ingat ya teman-teman, jangan pakai yang gede, yang ini yang kecil. Ini jangan sampai menyentuh body. Ya, hati-hati jangan sampai menyentuh body pada saat masang. Tuh dikasih space. Jangan sampai ini menyentuh body daripada ampere, dinamo ampernya. Hati-hati. Oke. Karena ini nanti kalau hidup dia bermuatan positif. Ininya bermuatan negatif, dinamo ampere bodinya. Kalau ini ya. Nah, ini juga nanti akan saya kasih isolasi nih. Kelupaan. Ya, oke. Udah. Itu yang ini untuk yang plus. Dia nanti ketemu dengan 85 relay. Yang positif negatifnya digabung langsung ke aki. Ya. Oke, yang ini yang pojok dia nanti ke 86. Ya, ada 4 ya. Oke ya, jangan lupa tuh ada 4 tuh. Nah, mohon maaf nih teman-teman, bikinnya agak ribet demi pecinta. Semoga ini bermanfaat, bisa dikasih subscribe-nya teman-temannya atau di share, kasih like boleh jika bermanfaat. Ini akinya kita kasih fuse. Kita taruh dulu, untuk fuse-nya sudah ada di situ tuh ya. Nah, tinggal kabel ini menurut teman-teman yang rapi bagaimana ini, karena saya mekanik jadi-jadian, saya anggap ini udah cukup lah. Gitu. Ya, hati-hati dalam menyambung kabelnya juga. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba saja ya. Jadi ingat-ingat nih tabelnya nih teman-teman ya. Terima kasih banyak buat FBI. Yang anggota-anggota di FBI juga terima kasih banyak sudah memberikan ilmu bagi saya yang orang awam ini ya. Sekarang kita coba ya teman-teman. Wah, ini apa ini? Ya, ini nanti mainan lain lagi teman-teman, belum saya pasang. Oke ya. Sudah, kita akan coba on kan ya. Nah, ini juga ada cara nyetingnya ya teman-teman. Ini ada cara nyetingnya. Cara nyetingnya nanti di tutorial yang berbeda aja dulu ya. Bolehlah ini dulu. Oh iya, lupa. Yang ini satu lagi, yang ini sensor ini kita taruh, kalau saya ini karena saya posisinya deket di sini, saya cari jalur airnya. Nah, itu dari mesin situ ya. Ini jalur airnya ini ke tabung sementara reservoir ini ya. Nah, dari mesin saya taruh di sini, terus kabel tis aja. Kelihatan ya kan teman-teman ya. Tuh. Kalau sesuai dengan yang saya coba, cukuplah, lumayan akurat.
Ya, lumayan akurat. Lumayan loh. Ya. Ya itu pilihan saya, teman-teman juga bisa memilih yang lain. Kita sekarang coba ya. Ini kita singkirkan dulu. Ini juga, teman-teman ribet karena sendiri. Menggunakan blazer Samba, ya. Ini dia temperaturnya masih sender ya. Kita lihat yang di luar ya. Mana nih? Gimana nih? Ah, ini. Geser dikit, Om. Jadi yang ini adalah suhu yang tertera. Ini yang didapat dari alat ini, dari sensor yang ditempelkan. Ini karena saya barusan saya bawa jalan, jadi dia sudah mulai 45. Nah, dia nanti akan hidup di 52. Saya setting di sini 50, tapi dia ada toleransi 2 menit. Ya, ini ada toleransi 2 menit. Nanti nyetingnya kita juga ada bisa nyeting di sini ya, toleransinya berapa menit. Atau nanti saya kasih tutorialnya terpisah saja ya untuk menyeting. Atau di sinilah nanti saya coba setting. Ya. Ini kenapa saya berbeda dua? Karena supaya kipasnya nggak cepet hidup, mati hidup gitu. Jadi dia ada toleransi 2 derajat Celcius. Nah, untuk blazer kipasnya nanti yang hidup tuh ada di sini ya. Ini teman-teman, nanti kipasnya yang hidup tuh yang sebelah sini. Ini ada 2 kipas ya. Kalau yang ini satu lagi kipas, kelihatan nggak? Nah, kipas ini untuk AC, yang kipas ini untuk, yang satu lagi untuk. Jadi ada 2, ini kipas buat mesin, ini kipas buat AC. Gitu. Ini nanti hidup sesuai dengan kontrol pakai alat ini. Ini hidup nanti sesuai dengan kontrol dari sistem AC-nya blazer. Nah, sesuai dengan sistem AC-nya blazer. Nah, di sini ada sistem AC blazer ya. Jadi kita itu sudah tidak menggunakan sistemnya yang blazer khusus untuk kipas ini. Tadi lihat ya, itu kan engine-nya nggak hidup. Berarti kita ngambil kabelnya itu sudah benar. Oh iya, lupa, yang tadi kabel ini tuh belum dikasih tahu ya. Jadi kipas itu nanti kabelnya kita lepas. 2 kabelnya itu, yang ini kita lepas, yang untuk menuju ke sini nih. Nah, di sini kan ada ya. Yang dari sini kabelnya nanti kita lepas tuh di bawah. Kelihatan nggak ya? Itu saya bikin kabel baru. Karena mesinnya lagi hidup, bahaya ya. Itu kita potong, terus positif negatifnya kita ambil dari alat ini tadi. Tuh. Positif negatifnya. Masih ingat nggak? Saya ambil lagi. Kita lanjut lagi temennya. Ini udah 51. Alasan saya membedakan 2 itu supaya, nah, hidup tuh. Tandanya merah. Nah, ada tanda merah, hidup mesinnya. Kipasnya. Dengar ya. Kipas yang mesin tuh hidup.
Oh, tandanya goyang-goyang. Kipasnya hidup. Pada saat kipas hidup kan proses tuh ya, masih panas. Nanti berangsur-angsur dia pelan. Nah, ini hidup di dalam itu berapa? Kita lihat. Nah, di dalam itu seperti ini nih. Tuh, dia kurang lebih hidupnya di situ tuh. Jadi di depan 52, di sini sudah, ini kan di sini 80 kan ya teman-teman ya, 80 ini 100 nih. Kalau saya nggak salah, mohon koreksi. 80 100. Berarti kalau tadi dia hidup itu 80 lebih, kurang lebih sekitar 80. Ya, 85 mungkin ya. Itu dia udah mulai turun lagi. Cek engine nggak nyala, berarti settingan kabel kita tidak mengganggu ECU ya, tidak mengganggu ECU. Itu turun ya. Udah mulai dia bergerak. Ini yang lurus mana sih? Nah, ini lurus nih. Ini udah 80, tadi sempat lebih. Nanti kita lihat pada saat dia berhenti itu di sininya berapa. Pas kipasnya berhenti di sininya berapa, nanti kita lihat. Itu udah mulai turun-turun lagi kan? Udah mulai turun-turun lagi. Kita keluar ya. Ini real time, jadi videonya agak panjang karena saya real time. Itu turun terus, tadi 53, 52. Turun lagi. Oke, kita skip saja ya. Oh, turun lagi tuh. Kita skip saja ya. Nah, ini udah 50,3. Nah, nanti dia stop di 50,1. Ini tadi bunyi mesinnya. Nah, bunyi mesinnya pelan. Teng. Udah nggak ada lagi bunyi mesinnya ya. Oke, berangsur-angsur turun. Kita lihat realnya di dashboard. Di dashboard berapa sih? Tuh, di dashboard sudah turun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Nah, bagaimana kalau AC-nya dihidupin? Waduh, ada recehan. Ini AC-nya hidup. Nah, karena ini dia belum 52, AC-nya hidup, jadi yang hidup hanya sini saja. Ini kipas AC. Yang ini masih belum hidup, yang sebelah kanan ya. Kalau kita menghadap mobil, yang sebelah kanan. Ini yang buat AC, ini yang buat mesin. Yang mesin belum hidup, yang ini udah hidup.
karena AC-nya jalan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya ya, dibantu. Oh, dia jalan terus nih ya. Oke, dia jalan terus. Kita coba pas AC ya. Jangan dimatiin dulu deh. Pas AC hidup bagaimana nih ya. Kita lihat di dashboard nanti. Oke teman-teman, lihat AC nyala. Nah, baru dua-duanya kipasnya jalan. Setelah di 52, baru kipasnya dua-duanya jalan. Ya, kipas AC jalan, kipas AC jalan, kipas AC jalan, dan kipas mesin pun jalan. Dua-duanya jalan ya. Kita lihat realnya. Ini menunjukkan 52 derajat Celcius. Yang di dalam berapa? Ya, kurang lebih di sini. Ini belum jalan loh teman-teman ya. Kita masih di parkiran aja. Oke. Ini yang saya pilih sementara ini untuk sistem pendinginan di Blazer. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ini alatnya. Yang ini nanti ya. Makasih. Untuk pengecekannya ya, pengecekan ini. Oke, ini untuk menyetingnya ya, teman-teman, untuk menyetingnya caranya bagaimana. Nah, ini adalah yang atas adalah suhu yang berjalan, yang di bawah suhu target kita. Kalau kita pengen nyeting targetnya, pencet yang atas sekali aja, dia udah kedap-kedip. Yang bawah buat ulang ya, sekali aja cetek. Nah, yang di bawah ini buat ngurangin, yang atas buat nambahin. Ya, sudah ya, biarin nanti dia tersetting sendiri. Kalau pengen nyeting yang lebih advance, ini tahan 5 detik. Nah, fungsi ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P0. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya nih. P0 buat heating atau cooling settingannya, P1 toleransi, P2 limit atas, P3 limit bawah, P4 toleransi lagi, P5 relay start, P6 alarm. Jadi nanti kalau udah tercapai suhu target dia akan bunyi. P7 mode Celsius apa Fahrenheit, P8 reset default. Set default. Ini termostat digital W1209WK. Nah, nyetingnya bagaimana? Tahan 5 menit yang atas. Ini P ya. Terus pencetnya sekali aja. Ups, harus cepet nih. Sorry. Ininya udah kurang sempurna nih. Tahan. Nah, ini P harusnya ini pencet sedikit aja. Nah, baru atas bawah. Ya. Ulang. Set. Sudah ke sana, misalnya P2, tahan, pencet gitu aja. Kurangi, tambahkan, bawah kurangi, atas tambahkan. Oke, semoga bermanfaat. Biarin aja, nanti dia kembali lagi. Thank you.